Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kreatif. Selamat sore, welcome to Numpang Nampang Berjaringan. Kalau di sore ini sahabat kreatif spesial banget ya Rangga. Siarannya sih nggak sendiri juga di Numpang Nampang. Udah barengan sama ada Kak Raden Muhammad Ciptaning Hanif, sahabat kreatif. Dan sesuai juga Rangga, di Pro 2 FM Berjaringan ini nggak cuma di Bandung doang. Disiarkan juga di RRI Pro 2 Bogor di 106,8 FM dan juga di RRI Cirebon di 97,5 FM. Jadi buat teman-teman sahabat kreatif yang ada di Cirebon, yang ada di Bogor juga boleh banget mau ikut tanya-tanya sama Kak Raden, mau ngobrolin juga boleh banget juga, tinggal di WhatsAppin aja via WhatsApp Pro 2 Bandung, boleh di 0812 6020 9696. Tapi sebelum kita bakal bahas sahabat kreatif, suatu topik yang bakal dibawain sama Kak Raden itu tentang how to find your expertise at young age. Waduh, tapi kita say hi dulu sama Kak Radennya. Ini dia Raden Kian Santang. Waduh. Halo Kak Rangga. How are you today? I'm fine, thank you. Wih, aku sebenarnya so aja gak bisa bahasa Inggris. Oh gitu, ya nggak apa-apa, biar Soalnya asik aja ya. Biar agak keren aja Biar gitu agak pakai keren. bahasa Inggris. Tapi Iya. baik ya pasti, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Baru datang Sehat. tadi 15 menit yang lalu ada ya. Baru datang dari Jatinangor kebetulan. Oh, asli Bandung. Asli Depok, cuma lagi kuliah di Unpad tingkat akhir. Waduh, Iya. lagi ini skripsi. Lagi skripsian. Udah ada belum calon buat nanti wisuda? Wah. Gandengan atuh iya. Berat gimana? itu pertanyaannya ya. Kayaknya out of the topic Out sebenarnya. of the itu. topic. Tapi belum ada, Tapi masih belum. jomblo ya. Ini sayang banget cewek kalau gak mau sama Kak Raden ya, camkan lah. Iya. Aslinya orang Depok. Aslinya Depok. Ngekos di Jatinangor berarti Jatinangor, ya. iya. Tingkat akhir. Kita bakal ngobrolin tentang how to find your expertise at a young age. Iya, betul. Tapi sebelum itu nanti Rangga bakal ngobrol-ngobrol jauh lebih banyak lagi juga sahabat kreatif. Pokoknya kamu jangan kemana-mana. Abis satu lagu ini Mark Datama Fit Lael Imanino dengan Jago Cemburu, kita bakal langsung masuk aja di topik Numpang Nampang Berjaringan ini. Maafkan aku kasih cengaku dengan sikapmu. Lama bersama masih juga tak percaya aku. Tiap detik ingin tahu kabarku, seakan hariku hanya milikmu. Apakah curiga kini jadi nama tengahmu? Aku tak main-main, ini salah, jadi saja yang lain. Aku lelah menghadapimu, si jago cemburu yang sulit untuk berjaga. Mau ini salah, mau itu salah. Diam saja bisa buat kau marah. Dekat ini salah, dekat itu salah. Tiap waktu, tiap menit, tiap detik ingin tahu kabarku, seakan hariku hanya milikmu. Apakah curiga jadi nama tengahmu? Aku tak main-main, ini salah, jadi saja yang lain. Aku lelah menghadapimu, si jago cemburu yang sulit untuk berjaga. Jangan hatiku lelah, sulit
Kok kamu goyang-goyang sih? Coba nih dengerin lagunya. Oh, oke. Tuh kan, kamu juga goyang-goyang. Enak juga nih lagunya. Pantesan kamu goyang-goyang. Peneliti dari University Oslo, Alexander Refsa menjelaskan kalau gerakan seseorang biasanya akan lebih mudah terpicu saat musik memiliki ketukan atau hentakan kuat. Bahkan, saat seseorang tidak merasa melakukan gerakan pun, tetap ada bagian tubuhnya yang bergerak saat musik dimainkan. Jenis musik apapun disertai ketukan yang teratur juga akan memiliki pengaruh yang sama. Tarik ses. Semongko. Mantap. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Kamu sedang mendengarkan Numpang Nampang yang disiarkan langsung secara berjaringan di Pro 2 FM RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Kamu masih dengerin 96 FM RRI Pro 2 Bandung, 106,8 FM RRI Bogor, dan juga 97,5 FM RRI Pro 2 Cirebon. Sahabat kreatif masih di Numpang Nampang berjaringan, masih barengan sama Rangga dan juga Kang Raden. Iya. Wah, sahabat kreatif BTW kita juga udah live ya di YouTube channelnya RRI Bandung Live. Jadi buat kamu yang pengen melihat langsung gitu wajah aslinya Rangga dan wajah tampannya Kang Raden ini, bisa kamu sahabat kreatif langsung aja join juga di live YouTube-nya. Dan Rangga bakal ngobrol sama Kang Raden, soalnya penasaran banget sahabat kreatif. Kang Raden ini pengalamannya bisa dibilang beribu-ribu pengalaman ya kayaknya. Jadi Kang Raden ini sahabat kreatif seorang trainer terus public speaker ya, terus influencer juga, mahasiswa juga. Betul. Itu gimana awalnya kok bisa sampai rangkap hebat gitu? Nggak, jujur keren banget soalnya. Iya, karena nggak. Jadi emang kalau kita berbicara anak muda, sebetulnya muda itu potensi, Kak. Gitu. Jadi waktu itu aku berpikiran bagaimana menjadikan masa muda ini adalah masa yang pas untuk berkarya kebaikan gitu. Jadi kita ini harus memberikan something gitu ya, yang bisa memberikan dampak kepada banyak orang gitu. Iya, benar-benar. Kalau aku pribadi memang ingin memilih jalan untuk memberikan manfaat itu melalui passionku gitu. Kebetulan passionku di bidang komunikasi dan juga di bidang pengembangan diri gitu ya. Kemudian aku berkarir sebagai trainer, kemudian juga alhamdulillah sudah memiliki 2 sertifikasi nasional nih sebagai trainer and public speaker dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu. Oh, jadi sertifikasi udah resmi gitu. Udah resmi dari pemerintah Indonesia. Halal tuh sahabat kreatif. Itu sudah halal ya. Tapi itu memulai dari tahun berapa berarti kalau memulainya? Kalau mulai dari kelas 4 SD. Wah, 4 SD ngapain? Aku kayaknya masih main gangsi. Main gundu gitu ya. Main gundu aku. Masih main layangan gitu. Iya. Gimana tuh? Dulu kelas 4 itu kebetulan aku ditawarin guruku untuk ikut lomba pidato sekelurahan gitu Karangga gitu. Jadi kebetulan ada puncak tema di kelurahanku di Depok situ ya, Kelurahan Tugu. Kebetulan perwakilan sekolah nih nggak ada yang mewakili gitu. Jadi kebetulan badanku paling besar gitu ya. Udah kamu aja yang maju lah. Apa hubungannya Bu? Badan besar sama jago ngomong kan gitu. Oh iya. Gitu. Terus akhirnya disuruh maju dan alhamdulillah juara 1. Nah, mulai dari situ udah sadar nih, potensinya memang di bidang komunikasi nih, public speaking juga, pengembangan diri juga. Akhirnya fokus ke SMP, SMA, mulai banyak nge-MC, ngisi acara juga gitu. Dari SMP tuh udah mulai nge-MC? Udah mulai nge-MC dari SMP. Jadi kalau bisa dibilang
pertama masuk ke dunia per inian lah ya, per public speakingan itu bisa dibilang disuntrungin gitu ya? Iya, disuntrungin justru. Dipaksa gitu ya. Wih, masuk loh. Mau nggak ikut lomba pidato lo kayak gitu? Iya, dipaksa tapi alhamdulillah bisa gitu. Malah jadi zona nyaman bisa dibilang nggak sih? Malah jadi zona nyaman. Zona tumbuh juga Zona gitu tumbuh ya. Tapi zona tumbuh. nyamannya benar-benar berkembang loh dari Yes, pidato. betul. Udah pidato tuh SD tuh. Iya, Kalau SD. SMP, SMP lebih banyak MC. Gitu. SMP MC. Dan hebatnya kelas 7 itu audiensnya udah bapak-bapak ibu-ibu gitu. seriusan? Jadi orang tua murid gitu ya, ada seminar nasional gitu di sekolah gitu ya. Aku nge-MC-nya gitu. Jadi kelas 7 nge-MC-in bapak-bapak ibu-ibu orang tua murid gitu. Wow. Iya, Bapak-bapak ibu orang tua murid. Orang tua murid. Tapi ada feel gimana sih kalau waktu pertama gitu? Soalnya kan ya jujur ya kalau masih anak SMP lo gitu masih cengengesan gitu. Pasti, ya jelek banget lah kalau kita flashback dulu gue nge-MC-nya kayaknya jelek banget sih. Masih gemeteran, ngomongnya cepet banget, terus juga eye contact-nya nggak ngelihat ke audiensnya gitu. Jadi masih banyak kutu buku ngelihat contekan gitu. Jadi ya itulah proses ya gitu. Itulah kita proses, menikmati dari nol sampai dengan sekarang seperti ini kayak gitu. Ada, jadi dinikmati juga sih segala Nikmati prosesnya aja, itu. betul. Tapi kan SD tuh kelas 4 awalnya dijeblusin gitu ya. Iya. Disuntrungin sama guru. Terus tiba-tiba tertariknya udah setelah juara itu kayak aduh kayaknya pengen di sini terus deh gitu. Iya, betul banget. Setelah juara itu jadi sadar gitu ya, wah kayaknya gue jago juga nih kalau misalnya berkarir di bidang public speaking gitu ya, atau emang pengembangan diri. Iya. Dan dari situ aku berpikir kayaknya ini bisa jadi ladang manfaatku deh untuk memberikan kebaikan ke banyak orang gitu. Dan sekarang alhamdulillah terbukti sih gitu. Aku umurnya baru 21 tapi alhamdulillah sudah 85 kali menjadi pembicara. Wow, Gitu. 85 kali sahabat kreatif. Iya. Waduh, kita kasih wow dulu deh karena 85 kali. Alhamdulillah. Serius 85 kali. Kalau aku 85 kali bikin nangis cewek. Itulah, itu basic saya. Basicnya ya. Iya, kayaknya aku bakat di situ deh. Iya. Enggak serius, amit-amit jangan. Iya, jangan deh. 85 kali. Betul, alhamdulillah. Itu di berbagai kota. Berbagai kota, berbagai event, berbagai audiens. Berbagai audiens juga. Berbagai audiens. Kalangannya berarti Kalangannya dari orang tua, remaja, sampai anak TK, SD, SMP pun pernah juga. Pesantren Ramadan tuh, ngisi kajian Ramadan, gitu. Cerita ke anak kecil sering juga. oh ini. Keren, ini bisa masuk ke segala segmen lah ya. ke Segala usia. segmen, Tapi iya. ada tantangan gak sih jujur kayak kalau aku kan kalau ke anak-anak bingung harus ngajaknya gimana atau ke yang lebih Iya. dewasa bingung penggunaan katanya, ada kesulitan di situ gak sih? Betul, karena kalau anak kecil itu paling susah menurutku, Karangga. Oh Gitu. kenapa anak kecil? Karena waktu aku pertama kali ngisi ke anak SMP, SD, aku ngomong di depan, yang lain lari-larian di belakang. Nggak didengerin justru. Oh itu adalah Itu pertama kali tuh. anak SD itu. Anak SD susah banget gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, belajar, oh rupanya kunci untuk menangkap hati anak SD itu dengan cara pakai ice breaking dulu, senang-senang dulu, dibikin games happy. dulu. Iya. Iya. Di awal kita tarik atensi mereka, kemudian udah fokus, udah kita bisa apain aja tuh. Mau dibawa serius, yang penting mereka atensinya kita dapetin dulu dengan cara main game dulu di awal gitu. Main games dulu. Main Kalau- games. Kalau tadi itu anak, Anak kecil paling susah ya. Paling susah. Tapi kalau paling enak yang seumuran apa gimana? Paling enak justru mahasiswa sama orang dewasa, karena kalau kita ngomong mereka ngedengerin gitu. Oh. Paling enak. Merhatiin lah gitu ya. Merhatiin, lebih dewasa lah, udah tahu mungkin tata krama. Oh ada orang lagi ngomong di depan Iya, nih, kita bener, dengerin iya. lah ya gitu. Iya. Lebih enak gitu. Berarti dibilang udah cukup lama juga lah profesional dari SMP udah nge-MC, SMA juga. Itu tempat ikut eskul gitu apa gimana? Biasanya kan kalau anak-anak SMP SMA tuh eskul waktu sekolah sempat Kalau juga. aku sih enggak ya, lebih ke pelatihan mandiri aja. Waktu itu sempat ikut pelatihan di salah satu di tempat di Jakarta namanya Talking, punya siapa ya? Aku lupa sih. Pokoknya salah satu artis juga, artis tanah air juga gitu. Ikut di sana. Aku ikut ekskul public speaking atau pelatihan public speaking tuh umur 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun dan pesertanya itu udah ada kepala HRD, udah ada ibu-ibu PNS, udah ada announcer radio juga, dan aku paling kentang banget di situ. Umur 15, masih SMP kelas 3. Iya, yang lain kayaknya udah agak jauh juga mungkin beda umurnya. Sangat jauh. SMP Gitu. kelas 3. Terus gimana lagi ada waktu di sana ada kesulitan juga waktu apalagi bisa dibilang masih junior lah ya di Masih situ. junior, iya. Pasti kesulitan karena merasa insecure ya. Oh, Kita masih paling muda. Ternyata sahabat kreatif Kang Yang Raden juga lain pernah insecure. Pasti, kita pernah. Namanya hidup ya, kita naik kadang turun juga gitu. Nih, tapi apa yang bikin Kang Raden sendiri
jadi benar-benar pengen gue maju terus aja dah gitu, terus aja sampai ngejar sampai sekarang bisa dibilang sukses lah gitu menjadi seorang trainer, public speaker juga, apa yang bikin bener-bener keras kepala gitu lah dibilangnya. Iya, karena yang mendorong aku untuk terus maju itu karena aku pengen ketika nanti sudah tidak ada gitu, aku meninggalkan jejak di dunia ini gitu. Karena ketika orang sudah meninggal gitu ya, akan terputus amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua doa anak soleh untuk orang tuanya, dan yang ketiga adalah sedekah jariah. Nah, aku Masya Allah. berusaha untuk investasi di ilmu yang bermanfaat gitu. Jadi misalnya aku udah nggak ada, nanti webinarku masih bisa didengerin orang gitu. Jadi pahalanya ngalir terus. Itu sih yang membuat aku untuk ayo maju gitu. Oh ya, jadi menyebarkan kebaikannya. Yes. Lewat sosial media juga apalagi Media zaman sosial, sekarang. betul. Bikin konten kayak gitu. Iya. Karena benar ada ungkapan juga bilang kayak gini loh Kang Raden. Ketika kan kalau gajah mati meninggalkan gadingnya ya. Gadingnya. Nah, kalau manusia kan meninggalkan cerita-ceritanya juga. Cerita-cerita, betul pengalamannya. Karangga. Yes. Oh sahabat Krim, masih panjang nih obrolan kita, tapi jangan kemana-mana, abis satu lagu ini dari Gia Indrawari, Kau Anggap Aku Apa. Abis itu nggak bakal ngobrol lagi juga bareng sama Kak Raden. Satu pertanyaan nanti bakal ada yang bikin Kak Raden mungkin ternyuh-nyuh. Menemanimu setiap waktu telah jadi hidupku. Bahkan sekarang ada yang kurang bila kau tak datang. Kau bercerita tentang dirinya, tentang hubungan yang tak pasti. Ku mendengarkanmu meskipun itu menyakiti hatiku. Cukup sudah, maumu apa? Dia tak buatmu bahagia. Kan ada aku, ada aku. Kamu anggap apa perasaanku ini? Kau menangis di pundakku dan tertawa bersamanya. Jangan hanya karena kau tahu aku ada. Seenaknya saja kau datang dan semudah itu kau pergi. Kau tak tahu atau pura-pura tak tahu hatiku. Teganya kamu memilih dia yang hanya membuatmu terluka. Kamu anggap apa perasaanku ini? Kau menangis di pundakku dan tertawa bersamanya. Jangan hanya karena kau tahu aku ada. Seenaknya saja kau datang dan semudah itu kau pergi. Siapa yang selalu ada saat kau butuh cinta? Aku, bukan dia. Oh, menangis di pundakku tertawa dengannya. Seenaknya saja kau datang dan semudah itu kau pergi. Oh, Corona, please go away.
Klimis amat, mau kemana sih? Mau berangkat vaksin lah. Udah dapat panggilan nih. Hah? Vaksin COVID? Aduh. Abis vaksin jangan ketemu aku lagi ya. Lah, kenapa, Bi? Nanti kalau kamu jadi Titan gimana? Jadi zombie? Aduh, ogah ngeri. Ya ampun. Makanya jangan kebanyakan naik komedi putar. Pusing kan kamu? Namanya vaksin itu disuntikan untuk menambah imunitas dan menjaga diri kita dari serangan COVID. Ibarat kata, bala tentara dalam tubuh kamu itu bertambah. Kok jadi Titan lah, zombie lah, ada-ada aja kamu. Kemarin pemerintah juga udah banyak yang divaksin biar sehat, keles, bukan jadi Titan atau zombie. Oh, begitu ya. Iya, udah berangkat dulu. Bye. Aku ikut vaksin deh. Mandi dulu. Kamu sedang mendengarkan Numpang Nampang yang disiarkan langsung secara berjaringan di Pro 2 FM RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Numpang Nampang berjaringan sahabat kreatif masih barengan sama Rangga Diansyah dari RRI Pro 2 Bandung. Didengar juga bisa di 106,8 FM di RRI Pro 2 Bogor dan di 97,5 FM RRI Cirebon. Masih barengan sama Rangga dan juga Kang Raden. Nih, BTW nih sahabat kreatif ya, kalau bisa bilang Kang Raden ambis nggak? Yang ambis banget gitu orangnya tuh kayak gitu. Enggak sih. Oh iya serius? Justru di kelas tuh kelas middle, nggak terlalu pinter, nggak terlalu rendah juga. Oh, standar. Iya, pokoknya tugas asal ngerjain lah gitu. Iya, ngerjain tapi harus A. Oh, itu ngambis tuh. Itu ngambis ya iya. namanya. Tapi kalau bisa dibilang nih, aku penasaran aja orang yang sekeren Kang Raden gitu ya. Maksudnya tuh banyak acaranya, banyak kegiatannya, banyak sana sini ngisi public speakernya juga. Punya support system gak sih? Ada banget. Ini salah satunya nih yang nganterin saya hari ini salah satu support system saya. Gitu. Teman saya yang siapa nih? Saya anggap sahabat juga namanya Kak Farda. Kak Farda, satu Iya. kelas di Ilkom Unpad. Iya, satu kelas. Kalau saya kemana-mana harus dia yang nganterin gitu. Wih, kalau enggak kayak langsung alergi gitu kalau iya, sama yang lain. gitu. Dia juga supporter pertama saya juga gitu. Oh iya. Iya, apa aja disupport. Pokoknya saya webinar, dia selalu reply gas gitu, segala macem gitu. Pokoknya suportif banget. Ih, keren banget serius. Butuh banget ya temen kayak gitu. Harus sahabat gitu. minimal satu orang aja. Hidupnya udah bahagia banget tuh. Waduh. Minimal satu. Tapi kalau cewek nggak ada. Nggak ada. Kebetulan Udah. masih jomblo banget nih. Jomblo gitu. banget ya. Support sistemnya. Tapi ngomongin soal tema yang Kang Raden bawain itu tentang how to find your expertise at young age, atau bagaimana cara kita nemuin keahlian ya di usia kita yang masih muda gitu, terbilang Gen Z ya kita tuh. Gen Z, betul. Gimana tuh maksudnya tuh? Iya, jadi kebanyakan anak muda zaman sekarang itu kalau biasanya aku ngisi webinar ya, Karangga itu kadang-kadang, Kak aku bingung mau jadi apa nanti gitu ya. Aku belum nemu passionnya gitu. Iya, aku teh bingung mau masuk jurusan apa gitu kan. Oh gitu. iya. Jadi kalau aku bilang justru sayang gitu, masih muda belum nemu passion, justru engkau masih muda harus menemukan passionnya gitu. Karena bisa berkarya dari usia muda gitu. Ada beberapa tips kalau dari aku Karangga, diantaranya pertama kita harus menemukan tujuan hidup kita itu ngapain. Tujuan hidup itu harus kita tetapkan dan kita breakdown nanti menjadi action plan gitu. Kita breakdown menjadi action plan. Misalnya tujuan hidupku adalah memberikan manfaat bagi banyak orang gitu ya. Ku breakdown manfaat apa yang bisa ku peroleh melalui passionku gitu. Bisa memberikan manfaat melalui public speaking, melalui training, melalui motivasi, webinar dan lain sebagainya. Akhirnya aku fokus ke kekuatanku di sana dan jadi kegiatanku sehari-hari ini turut mendukung tercapainya tujuan hidupku gitu, Karangga. Itu pasti anak muda zaman sekarang yang pertama harus punya tujuan hidup. Lu hidup di dunia ini mau ngapain sih gitu? Iya, jangan sampai lontang-lantung nggak jelas gitu ya. Mau ngabisin jadi beban orang tua atau gimana gitu kan? Biasanya gitu kan ya. Beban keluarga. Jangan sampai gitu. Minimal kita berkarya sesuai dengan passion kita gitu. Produktif itu berasal dari kata produk. Jadi ada produk yang kita hasilkan dari keahlian kita. Entah mau MC, mau moderator, mau jadi announcer kayak Karangga yang keren juga nih. Aduh, masih newbie saya, masih newbie. Iya. Kalau di Mobile Legends masih warrior aku. Masih warrior gitu ya. Terus. Itu, jadi yang pertama temukan tujuan hidup kita. Yang kedua Karangga, jadi kita harus menemukan lingkungan yang tepat gitu. Jadi
untuk bisa menemukan passion kita, believe it or not, Iya. manusia itu 70% dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Jadi kita hari ini menurut teori di sosiologi komunikasi itu aku belajar bahwa kita hari ini 70% dibentuk oleh lingkungan kita. Entah dari lingkungan luar, lingkungan keluarga. So kalau kita mau jadi orang yang hebat, maka kelilingi kita dengan lingkungan yang hebat juga. Gitu. Ada quotes keren banget Karangga. Gimana tuh? Show me your friends and I will show your future. Perlihatkan temanmu, gimana tunjukkan temanmu itu artinya apa tuh? Perlihatkan kepadaku siapa temanmu, maka akan aku tunjukkan masa depanmu seperti apa. Oh, Betapa paham, pentingnya paham, memilih paham. circle dalam kehidupan kita. Iya. Oh iya, apalagi zaman sekarang tuh ya namanya juga manusia ya, makhluk sosial, Betul. pasti punya circle, tapi banyak masalahnya adalah circle toxic, bener gak sih? Toxic relationship, saling menjatuhkan, saling ngata-ngatain orang tua. Iya, gitu. bener. Itu nggak banget lah. Itu kalau bisa kita hindari, kita cari circle yang growth mindset gitu ya, yang tumbuh, berkembang, karya itu harus kita cari. Deketin orangnya, jangan gengsi buat belajar dari orang yang lebih keren dari kita, harus mau belajar gitu. Kuncinya itu Karangga. Kuncinya harus mau aja ya. Harus mau belajar. Jadi bukan berarti bukan antara kita bisa atau enggak, tapi antara mau atau Mau enggak atau ya. enggak, betul. Bisa mah bisa, cuman mau enggak gitu. Nah, iya, gitu. Itu masalah anak muda. Iya bener, kadang banyak yang mereka tuh sebenarnya bisa berpotensi, cuman nggak mau tadi itu. Nggak mau tadi, betul banget Karangga. Tapi kalau Itu orang sih. yang mau pasti dia bisa gitu ya. Insya Karang. Allah bisa, Insya Allah sangat bisa. Tadi tipsnya berarti ada salah satunya lingkungan, terus Yang kedua, temukan tujuan hidup kita. nah tujuan hidup. Iya, betul sekali. Oke, tujuan hidup sahabat Krip salah satu hal yang penting ternyata buat kita ngelihat keahlian kita gitu. Waktu Betul. itu kalau Kang Raden sendiri waktu itu sempat berpikir nggak sih tujuan hidup masih hawar-hawar gitu? Pasti. Gimana namanya, tuh? namanya juga anak muda ya kan. Kadang kita, tujuan hidupnya berubah lagi deh. Kita nongkrong kayaknya happy-happy nggak apa-apa deh. Gitu. Bener banget, bener. Kadang juga misalnya ke kafe nongkrong ya kan. Oh seru banget pulang malam ya kan. Tapi seiring berjalannya waktu kayak aku tuh di hatiku nggak enak gitu loh Karangga. Kayaknya ini ngabisin duit doang deh gitu. Muncul kesadaran dalam diri kalau kita begini terus mau jadi apa masa depan kita kalau sedari muda tidak dipupuk oleh hal-hal yang positif gitu. Jadi masa muda itu adalah masa memupuk diri sehingga nanti pas udah umur 30-an kita udah punya nama gitu. Misalnya Karangga announcer gitu, Kang Raden trainer gitu. Kita tinggal memetik buah yang kita tanam sedari muda. Gitu. Berarti sabar salah satu kuncinya dong. Sabar adalah kunci. Sabar adalah kuncinya. Karena proses itu harus kita lewati Karangga gitu. Kita anak muda tuh kebanyakan maunya instan kayak mie ya. Iya. Padahal mie aja dimasak juga nggak instan juga kan. Mie aja harus ngegodok dulu cai. Harus sahabat ngegodok kreatif. cai dulu. Ngegodok dulu Iya. cai. So tidak ada yang instan, enjoy the process dan yang penting kita tetap on the track sesuai dengan tujuan hidup kita. Itu sih yang paling penting. Tapi kan biasanya kalau masalah tuh kalau tadi tujuan hidup bener ya, itu Iya. salah satu hal yang pentingnya. Yang pastinya tuh orang-orang tuh suka bingung gitu. Aku tuh apa sih keahliannya? Aku tuh apa sih keahliannya? Kalau dari Kak Raden sendiri ada gak sih biasanya solusi yang nanya-nanya lagi webinar gitu soal kayak gitu? Banyak. Jadi Kak aku tuh bingung passionnya apa, hobiku apa gitu. Jadi kalau aku ada tips sekarang nggak? Sebetulnya hobiku tuh banyak gitu ya. Ada bermain badminton, ada berkuda, memanah, terus juga ada main saham, main Bitcoin dan lain sebagainya. Semuanya aku coba gitu. Iya. Nah, cara tahu passion kita di mana? Kita harus coba semua dulu. Benar. Coba semua dulu, kita jalanin. Kalau kita nggak suka, berhenti, stop. Tapi kalau kita suka, kita lanjutin dan kita belajar supaya jadi ahli di sana. Gitu. Coba lagi hobi lain, misalnya kita coba hobi lain, kita suka, kita dalemin. Kita nggak suka, coba cari lagi. Itu kuncinya. Menemukan passion emang harus ibarat kita mencari harta karun di dalam tanah. Emang harus gali terus gitu. Memang harus dicoba. Apapun yang kita suka, coba dulu aja. Masalah berhasil atau enggak nanti. Yang penting kita coba. Sukses nggak nih? Kalau sukses lanjutin. Kalau enggak ya udah nggak usah terusin. Kita terusinnya yang sukses-sukses aja gitu. Waduh, bener banget pokoknya mah harus berani coba tapi bukan coba-coba gitu. Mencoba. Mencoba. Jangan coba-coba gitu. Jangan maksudnya. coba-coba. Tapi betul. mencoba. Mencoba dengan kesungguhan gitu.
BTW kalau Kang Raden sendiri apa aja sih yang udah dicoba, mungkin yang dulu sempat nyoba tapi gagal gitu. Kalau aku jujur pernah ikut main skateboard. Oh, skateboard? Iya, 2 kali jatuh udah kapok. Nggak main lagi. 2 kali kapok udah nggak lagi. Kayaknya aku bukan di sini nih gitu passionnya. Sok-sokan doang gitu, gaya doang Instastory. Kalau Kang Raden ada yang kayak gitu pernah? Ada. Dulu cita-citaku itu jadi atlet badminton. Tapi pas kelas 6 SD jumping smash ikut lomba kejuaraan sekota Depok, kakiku patah. Wah. Patah gara-gara salah jatuh, akhirnya nggak masuk sekolah 3 bulan. Jadi hampir nggak ikut UN juga tuh gara-gara kakinya patah. Tapi alhamdulillah sembuh. Ya udah, oh atlet nggak cocok nih kayaknya, ya udah deh di training dan public speaking aja gitu sih. Oh, langsung ditakunin aja. Karena udah tahu oh badminton kayaknya nggak cocok nih gitu. Iya. Tapi sekarang kadang masih suka nepak malah ya. Masih setiap minggu minimal 2 kali sih. Nggak kapok sahabat kreatifnya orang. Nggak kapok nih. Tapi aku juga lihat ya Kak Raden di Instagramnya itu, sahabat kreatif mungkin kamu pernah masuk ke FYP-nya kamu gitu. Soalnya kayak tips-tips ngajak orang deep talk tuh. Oh Nggak iya. bikin ya. Oh iya. Tuh sahabat kreatif, ternyata orang di balik itu semua adalah Kak Raden, pembuat akunnya juga pembuat konten-konten kayak gitu. Itu bikin konten itu dari kapan? Kalau ngonten terus terang baru dari bulan November kemarin. Wih serius? Kalau ngonten baru kemarin. Oh 2021 lah berarti akhirnya ya? 2021 baru mulai ngonten. Kebetulan di Instagram itu kan yang lagi nge-hype itu Reels. Iya benar. Reels itu kayak sama TikTok gitu. Jadi aku manfaatkan momen, oh Reels ini cepet banget viral nih. Ya udah kita bikin konten yang keren, segmennya anak muda gitu ya. Ya udah akhirnya kita ngonten, udah sampai sekarang ngonten terus di sana. Wow, keren banget itu. Masalahnya itu suka ngejawab hal-hal yang jadi pertanyaan orang-orang. Betul. Itu kayak contoh kan aku tadi lihat juga yang aku ingat deep talk tuh. Gimana Deep cara talk. ngajak orang buat deep talk. Betul. Itu ada sahabat kreatif tipsnya. Tapi kalau di TikTok juga main TikTok. Kalau TikTok kebetulan sempat mau main tapi kayaknya udah kalah tenar gitu loh. Kalah tenar sama yang joget-joget jiduk juga ya. Mau masuk FYP susah banget kayaknya. Tapi insya Allah kalau dicoba kita coba nanti, semoga betul. aku dukung lah karena buat di Insya TikTok Allah. juga. Soalnya di Instagram pas dilihat ini kayak tips-tips gitu loh sahabat kreatif. Nah kalau itu sendiri ada terinfluence siapa sih bikin konten kayak gitu? Kebetulan terinfluence oleh ini, ada namanya tuh Vincent siapa ya? Ada di Instagram gitu. Dia buat tips-tips, jadi dia jawabin komen-komen orang terus dibuat jadi reels gitu. Oh, Gerald iya. Vincent. Aku terinspirasi dari Gerald Vincent. Jadi dia sistemnya adalah ngambil satu komen, misalnya Bang, kenapa rupiah itu nggak turun-turun, tinggi terus? Nah itu dia jadiin konten, terus jadi reels itu. Oh, Jadi iya. komen orang dijadiin konten. Nah aku juga berusaha mengadaptasi tentunya ATM ya, amati tiru modifikasi. Mantap. Kalau aku topiknya tentang pengembangan diri, khususnya komunikasi sama public speaking gitu. Tapi kalau aku sambungin ya, tadi Karen ini kan punya tujuannya tuh pasti pengen punya memori baik juga di orang-orang yang bermanfaat amalnya juga gitu ketika kalau udah gak ada. Dan itu udah kecapai kayaknya kalau kita kalau Karaden terus dijalani di Reels itu loh. Insya Allah bakal terus sih. Iya, soalnya kayak kan dilihat juga ini bermanfaat banget gitu tentang ilmu komunikasi yang pastinya udah bentar lagi juga sarjana komunikasi. Sarjana ya. Waduh, tinggal nyari pawangnya dulu aja sahabat kreatif. Tapi abis ini Rangga penasaran mau ngajakin Kak Raden main games. Wah, kita seru main banget nih. Disordered. Jadi jangan kemana-mana sahabat Disordered. kreatif. Boleh juga WhatsApp di 0812 6020 9696. Kulihat ada yang bersinar di kedua bola matamu. Kau buat malam gelap ini cari penuh cahaya, terang kilau pesona. Kasih andai anganku bersuara, dia akan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jadi manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi
kita berjanji, jadi manis jadi saksi bahagia untuk selamanya. Kasih andai-andaiku bawa dia akan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji, jadi manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi tak berputar lagi. Andai-andaiku bersuara, dia akan bersisimu rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita akan janji, jadi manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi akan berputar lagi. Kamu sedang mendengarkan Numpang Nampang yang disiarkan langsung secara berjaringan di Pro 2 FM RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Kamu masih dengerin Numpang Nampang berjaringan sahabat kreatif dari 96 FM RRI Pro 2 Bandung, 106,8 FM RRI Pro 2 Bogor, dan 97,5 FM RRI Pro 2 Cirebon. Jadi buat sahabat kreatif yang ada di Bogor, Cirebon, dan Bandung, boleh mau tanya-tanya ke Kang Raden via WhatsApp, boleh banget di 0812 6020 9696. Dan Kang Raden, Yap, are you ready for Ready. this or that? oke. Oke, ini adalah game This or That dan beberapa orang yang Rangga salah satu pertanyaannya udah pernah dipakai juga itu terkecoh dan juga tidak bisa menjawab. Wow. Kalau Kang Raden kan Menarik biasa nanyain orang nih, Iya. si icebreaker nih. Betul. Nah sekarang Kang Raden ya sahabat kreatif kita kupas tuntas, siap ya? Pertanyaan yang pertama. Iya, Diputusin atau di ghosting? Jawabnya harus cepat. Ya. di ghosting. Wih, why? Nggak apa-apa, diputusin itu sakit. Wih, di ghosting walaupun belum ada ikatan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Seorang trainer pengen di ghosting gitu. Milih kalau jalan sama cewek nih, kalau punya cewek, kalau sekarang kan masih jomblo ya. Heeh. Mending di kafe atau di kaki lima? Di kafe, Why? lebih elit. Wih. Bener itu, cuman kalau dompet lagi kering biasa anak kos gitu, anak rantau di kaki lima aja lah Di ya. kaki lima aja, di warkop. Di warga. Dan next nih, milih cewek good looking atau cewek good reckoning? Good looking. Why? Karena kalau good reckoning bisa kita usahakan bareng-bareng. Widih. Kalau good looking itu sampai akhir hayat supaya nggak selingkuh. Nonton layangan putus ya? Iya. Layangan putus ya. Layangan Gojeh ternyata sama-sama nonton sahabat kreatif. Iya dong. Oh, Anak muda. tadi kalau cewek yang pastinya pinter juga pengen ya. Pasti. Oh, iya, Kak Radennya aja udah mantap lah sahabat kreatif. Masih belajar lah. Next, milih balikan atau jomblo sampai waktu yang tak ditentukan? Jomblo sampai waktu yang tak ditentukan. Alah, kenapa tuh? Karena Gak mau balikan kenapa? nggak punya mantan. Ih, seriusan? Serius? Gak pernah pacaran? Serius? Enggak. Waduh. Saya sebagai playboy merasa malu. Wede. Asli. Iya. Si paling playboy saya. Tapi ya pernah lah gitu ngerasa biasa jatuh cinta. Deket mah pasti. Waduh. Cuma nggak pacaran. Ah keren nih, pokoknya ditunggu aja nanti kabarnya nih. Raden cewek pertama dan terakhirnya. Cewek ini. pertama dan terakhir. Ditunggu aja. Undangannya ya. Undangannya. Siap. Waduh, kayaknya satu lagi aja nih ya sahabat kreatif terakhir. Milih pacaran naik motor atau pacaran naik mobil? Naik mobil. Ada, kenapa tuh? Kalau Terjaga. naik motor kehujanan nggak enak. Oh deh. Pengalaman soalnya. Oi. Enggak, maksudnya kalau boncengin orang hujan-hujan tuh nggak enak, lepek gitu loh. Kirain pengalaman. Enakan naik mobil. Iya sih bener, lebih terjaga juga. Lebih terjaga, ceweknya. iya. Tertutup gitu. Tertutup juga. Betul. Udah berhasil sukses dijawab dengan 5. Ternyata sahabat tidak diragukan perihal public speakingnya. Cepat juga jawabannya, mantap. Cepat ya. Mari kita kasih wow dulu buat Kak Raden.
Wow. Ini dari anak kecil nih siapa nih? Tapi Rangga mau bacain dulu pertanyaan yang udah masuk nih. Oke, Di WhatsApp siap. White ya. Boleh. Kita bacain pertanyaan yang masuk di WhatsApp Sahabat Kreatif. Nih, White ada Dinda. Hai, halo Dinda. Dinda nih nge-WhatsApp lagi tadi udah ikut request juga. Dinda Karadin mau nanya dong, kebiasaan anak muda apa sih yang biasanya ngehalangin dirinya ini buat nemuin passionnya? Oh, ya. Kebiasaan anak muda yang menghalangi dirinya untuk mencapai passionnya ada dua. Menurutku ada dua. Apa? Yang pertama, mereka masih berada di zona nyaman. Zona nyaman. Zona nyaman itu, gue gini-gini aja nggak apa-apa kok gitu. Oh, gue nggak perlu ikut seminar juga hidup gue udah enak. Oh, gue gini-gini aja nggak berdampak buat orang lain kok. Gue masih bisa makan, masih bisa tidur, masih bisa jalan enak. Itu yang menghalangi orang untuk maju masih di zona nyaman. Oh, zona nyaman. Karena kalau di zona nyaman itu kita merasa tidak perlu bertumbuh, tidak perlu berkembang, sehingga kita stuck di situ-situ aja. Belum ada kesadaran untuk big why-nya itu why, kenapa gue harus berubah tuh belum ada. Itu di zona nyaman. Jadi menurutku hindari zona nyaman sih. Walaupun memang ada zona nyaman, cuman jangan nyaman-nyaman banget lah gitu. Iya. Tapi kalau soal zona nyaman ya. Iya. Kalau kita ngembangin zona nyaman itu gimana sih? Biasanya kalau contoh Karadin kan zona nyamannya di sini ya, di public Iya, speaker betul. tuh tentang ilmu komunikasian gitu. Nah, itu lebih baik dikembangin apa kayak gimana gitu? Betul. Jadi memang kalau kita udah nemuin passion kita bisa memperlebar zona nyaman kita gitu. Kayak misalnya kita udah jadi trainer, udah jadi public speaker, udah jadi announcer, kita udah menemukan passionnya gitu. Iya, Kita nggak apa-apa memperluas zona nyaman dengan catatan karena kita udah nemuin passion kita gitu. Oh iya. Tapi jangan lupa jangan terlalu nyaman juga gitu. Jadi walaupun kita misalnya udah terkenal, jangan lupa senantiasa upgrade kapasitas diri. Kalau prinsip Jepang itu namanya prinsip Kaizen, continuous improvement gitu. Jadi walaupun kita udah merasa jago dan lain sebagainya, tetap kita harus mau belajar dari siapapun gitu. Karena dari setiap orang itu bisa kita ambil ilmunya dan itu bisa kita jadikan sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas diri gitu. Oh iya, jadi nggak ada ini juga ya, nggak ada ruginya kita belajar di orang Nggak yang ada malah kita nambah ruginya. ilmu juga. Betul. Tadi yang pertama itu zona nyaman. Zona nyaman. Yang kedua? Yang kedua suka ikut-ikutan tren. Kalau menurutku, jadi begini, misalnya ada tren beli kaset video K-pop gitu, atau beli album. Iya. Hey, uang lu tuh cuma habis buat beli musik doang. Mendingan lu invest saham kek atau ngapain main reksadana? Uang lu habis cuma untuk dengerin lagu yang itu kebahagiaannya hanya sesaat gitu loh. Iya, padahal bisa denger Menurutku, di YouTube juga. Bisa di YouTube banyak gitu kan. Jadi menurutku it's okay ikut-ikutan tren, tapi menurutku kita harus ATM gitu, amati, tiru, modifikasi dengan cara mengubah tren ini menjadi stylenya kita banget gitu loh. Kayak misalnya kalau ada tuh influencer namanya Arif Muhammad, tahu nggak Bang Rangga ya? Tahu, ada tahu. Ikoy-ikoyan. Nah itu. Aku pun juga ikutan ikoy-ikoyan. Oh iya. Tapi Gimana tuh? versiku sendiri. Oh iya. Gitu. Kalau versinya Karadin gimana maksudnya? Versiku waktu itu adalah aku live Instagram, kemudian yang berhasil fokus untuk dengerin materiku di sana, di tag aku di sana buat resume dari live IG-nya. Yang paling bagus akan ku kasih hadiah 100.000 per orang. Widih. Dan Keren ada sekitar 3 orang yang bagus gitu ya. Dan aku kasih beneran tuh 100.000 gitu. Langsungnya ditransfer gitu? Langsung ditransfer. Oh ini sahabat Grip amati tiru modifikasi. Kalau berarti kalau stylenya Kak Raden ini di kematerian juga, terus disuruh bikin resume juga. Betul. Wow. Jadi yang namanya tren itu kita nggak ikutan arus, tapi kita yang menciptakan arus sehingga orang ikut kita. Itu paradigma baru berpikir anak muda harusnya gitu. Oh iya. Ciptain arus, jangan ikut-ikutan arus gitu. Iya. Ikut arus boleh untuk modelnya arusnya tuh gini. Oh, kita ATM lah gitu. Jadi kita bikin arus baru. Amati tiru modifikasi. Jadi itu tadi 2 ya. 2. Tren berarti Dinda ya. Yang pertama yang menghalangi diri kita sendiri buat menemuin passionnya itu tren sama zona nyamannya kita. Ya, Oke, betul. next. Kita baca dulu sahabat Grip, ada dari Rizka di Setiabudi. Halo Rizka, selamat sore. Nih kalau kata Rizka nih, karena ini mau nanya dong langkah apa sih yang bisa kita tempuh gitu buat anak muda biar bisa nemuin jati diri kita. Oke. Ini proses dewasa gak sih nyari jati diri gitu? Mencari jati diri, iya. Jadi Karangga, kalau misalnya kita masih gamang atau kita masih bingung mencari jati diri, itu biasanya kita takut atau insecure. Iya benar. Iya gak sih? Kita insecure, aduh dia lebih hebat dari gue, aduh gue gak punya kemampuan apa-apa gitu. Yang pertama, kita harus ubah insecure menjadi bersyukur.
Oh, not insecure but tasyakur. Tasyakur. Iya, tasyakur itu bersyukur juga ya. Jadi kita kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Artinya gini, insecure itu kita merasa rendah diri, kita nggak punya apa-apa dan lain sebagainya. Oh jangan, justru manusia itu sudah dibekali Tuhan Yang Maha Kuasa dengan segala potensi. So yang harus kita lakukan adalah bersyukur apapun kondisi kita saat ini dan berusaha untuk mengembangkan potensi itu menjadi lebih dahsyat. Itu yang pertama. Jadi bagaimana cara menemukan potensi diri? Yang pertama, ubah insecure menjadi bersyukur. Gitu. Oke, berdamai dengan diri sendiri. Gitu. Berdamai dengan diri sendiri, menyadari potensi diri. Dan yang kedua, kalau biasanya kita belum nemu jati diri, itu biasanya kita ada rasa takut gitu. Nah, rasa takut ini bisa berdampak pada dua hal. Yang pertama, hal yang positif dan juga hal yang negatif. Yang negatif adalah kalau misalnya kita takut gitu ya, kita akan mengurung diri di kamar misalnya, atau bahasa mental health-nya itu ada self harm gitu ya, menyakiti diri sendiri, jedot-jedotin ke meja misalnya. Terus ada yang cutting gitu. Cutting gitu, aduh janganlah anak muda. Janganlah, udah tuh zaman sekarang mah jangan gitu. Zaman sekarang kita zamannya berkarya gitu ya. Jadi kita ubah rasa takut itu menjadi satu hal yang positif. Contoh gini, aku pribadi misalnya takut nggak lulus skripsi. Takut nggak lulus kuliah. Aku sadar aku sudah takut tidak lulus kuliah, maka aku mengolah rasa takut ini menjadi hal-hal yang positif. Misalnya, oke, aku ikut webinar cara membuat skripsi yang baik. Oke, aku ikutan coaching dari dosen cara membuat bab 1 sampai bab 3. Jadi dengan rasa takut itu memacu kita untuk terus berkembang. Gitu. Jadi olah rasa takut menjadi satu hal yang itu membuat kita berkembang. Kayak misalnya kita takut jualan kita nggak laku. Ya lu kalau takut jualan lu nggak laku, lu sering promosi, jangan minder gitu. Jadi lu takut tapi lu harus action juga gitu loh. Iya, betul. Jadi olah rasa takut menjadi satu hal yang produktif. Itu sih. Dua cara itu bisa menemukan passion diri kita. Waduh, bener ya. Jadi rasa takut ini tuh diganti malah jadi rasa kita untuk nyari tahu gimana sih how-nya, gitu. Caranya gimana gitu. Oke, sahabat kreatif masih barengan sama Rangga juga, bareng sama Kang Raden juga. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, masih di 96 FM RRI Pro 2 Bandung dan juga di 106,8 FM RRI Pro 2 Bogor dan 97,6 RRI Pro 2 Cirebon. Aduh, maaf Mak, saya nggak sengaja. Iya Mas, nggak apa-apa. Mince? Kamu? Bentar, kamu teh siapa ya? Kamu mah suka kura-kura gitu. Pura-pura Mas, bukan kura-kura. Aduh, bentar, kamu teh siapa ya? Kamu nggak inget sama aku, Min? Aku teman SMA kamu. Iya, aku inget kok sama muka kamu. Aduh, kenapa ya mukanya inget tapi namanya enggak? Manusia lebih mudah ingat wajah daripada ingat nama. Itu karena di otak terdapat bagian khusus yang bertugas untuk mengenali wajah. Bagian otak ini disebut dengan fusiform face area. Adanya bagian otak khusus inilah yang memungkinkan seseorang lebih mengingat wajah tapi sering lupa dengan nama orang. Mince, ini aku yang dulu pernah nembak kamu pakai bunga Rafflesia Arnoldi. Oh, ingat kan Mince? enggak. Pro 2 FM, suara kreativitas. Katakanlah bila kau meragu padaku, genggamlah jemariku, melangkah bersamaku lagi. Lupakanlah saja semua yang telah berlalu. Cintaku hari ini bukan cinta yang dulu lagi. Sanggupkah kau dan aku memulai kembali, merangkai hati yang hancur berkeping-keping. Sanggupkah kau berjanji
pisah lagi. Wahai pintu hati, terbukalah lagi. Dengarku berjanji, andai badai datang lagi, Dan apapun yang terjadi, tak ingin pisah. Sanggup kau kembali, merangkai hati yang hancur berkeping-keping. Sanggupkah kau berjanji tetap di sini, menjaga hatiku bila kembali, tak ingin pisah, bila kembali, tak ingin pisah. bila kembali, tak ingin pisah lagi. Wow, tak ingin pisah lagi sahabat kreatif. Sama ya Rangga juga sama Karen jangan dulu pisah. Tapi sayangnya udah masuk di jam 5 ya. Di Numpang Nampang Berjaringan ini juga buat sahabat kreatif yang ada di RRI Pro 2 Bogor di 106,8 FM. Dan juga buat sahabat kreatif yang ada di RRI Pro 2 Cirebon di 97,5 FM. Sekarang udah di segmen terakhirnya. Thank you banget pokoknya buat yang udah dengerin Rangga sama Kak Raden ya. Tadi kita udah ngobrolin masalah anak muda-mudinya ya. Biasalah Betul. anak muda gitu. Nah sekarang di penghujung ini solusinya gitu, bagaimananya sih caranya gitu, kunci sukses atau prinsipnya gitu buat anak muda biar bisa ngedapetin gitu si expertise-nya itu kayak gimana sih? Iya. Oke, buat seluruh pendengar terutama yang masih anak Gen Z gitu ya. Ya, iya. Jadi di closing statement ini untuk teman-teman yang masih anak muda gitu ya, yang masih ngerasa anak muda Ya, gitu, untuk menemukan passionnya, yang pertama jangan takut mencoba banyak hal. Kalau untuk teman-teman yang belum menemukan passionnya, cobain dulu banyak hal nggak apa-apa. Cobain. Dan kalau misalnya kita nggak merasa passion di sana ya udah tinggalin. Tapi kalau misalnya kita nyantol di satu aktivitas, misalnya sebagai announcer atau sebagai public speaker, kalau kita nyaman di sana, terusin sampai jadi ahli, gitu. Karena be an expert in one thing and be generalized in the other thing. So kita dalam hidup ini harus punya satu expertise atau keahlian supaya kita bisa dikenal banyak orang. Kayak misalnya kalau saya sebut Pak Mario Teguh, pasti ingatnya motivasi. Iya. Kalau benar. kita sebut misalnya siapa namanya? Misalnya Pak Jokowi, presiden, pemimpin, leader. Iya, Pak benar. Soekarno, leader. So kita anak muda harus punya satu expertise dan be generalized in the other things gitu. Jadi kita expert di satu bidang, tapi yang lain tuh jangan expert tapi rata-rata aja. Oh. Yang jelas harus ada satu keahlian yang sampai mati itu bakal jadi keahlian lu dan kita akan dikenang sebagai itu. Wow, bener. Ya. Setuju banget ya. Karena kalau kita udah nekunin di bidang itu pasti orang-orang juga bakal kenal kita dengan ya bidang itu sendiri. Betul. Ya. Menjadi seorang ahlinya. Yes. Salah satunya tadi berarti kuncinya adalah berani mencoba hal baru. Berani mencoba hal baru. Kalau prinsipnya ada nggak sih yang harus kita pegang apa aja? Ada. Prinsipnya yang pertama adalah harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Wow, Gitu. harus punya rasa kepo ya. Punya rasa kepo yang tinggi, tapi keponya hal yang positif gitu. Ya. Jangan kepo-kepo urusan gibah dan segala macam. Itu janganlah gitu. Iya. Kayak misalnya kita kepo akan suatu hal, gimana sih cara jadi penyiar radio, gimana sih cara jadi YouTuber, cara masuk FYP tuh gimana sih gitu misalnya. Kita pelajari gitu. Kita pelajari, kita tahu polanya, tahu caranya, tahu cara bikin kontennya. Iya. Kalau kita keponya udah seperti itu adalah gerbang pertama untuk kita masuk kepada passion kita. Mulai dari rasa ingin tahu yang tinggi, dan ketika kita udah dapet, rupanya begini ya caranya. Itu gerbang pertama kita untuk masuk apakah passion ini cocok untuk gue atau enggak. Itu. Wow. Yang benar, pertama benar. itu. Ada lagi yang kedua ada. Yang kedua, ubah insecure menjadi bersyukur. Wah, ya, Siapapun teman-teman hari ini,
bersyukurlah bahwa Tuhan telah mengirim teman-teman untuk menjadi orang yang bermanfaat. So, syukuri potensi yang teman-teman miliki hari ini, jangan insecure. Dan yang kedua adalah jangan gengsi untuk bertanya, jangan gengsi untuk belajar dari orang yang lebih keren dari lo gitu ya. Iya, benar, Walaupun lebih muda, benar. lebih tua, nggak apa-apa. Selama lo masih mau belajar, insya Allah peluang untuk sukses itu akan bisa. Wow. Dan yang terakhir adalah temukan lingkungan yang tepat serta tujuan hidup yang sesuai dengan diri kita. Kalau kita bisa menggabungkan itu semua, kita akan bisa jadi expert di satu bidang dan akan jadi anak muda yang keren, berkualitas, berdampak, dan kompeten. Wow. Keren sahabat kreatif, udah dikasih tahu masalahnya udah, terus solusinya udah, prinsipnya juga udah. Dan sekarang kayaknya Rangga sama Kak Raden juga udahan ya. Wah. Iya, nggak berasa ya Kak Rangga iya, ya. semoga next kesini lagi lah Kak Raden, kita Siap. ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Kita podcastan. Podcast. Thank you banget Kak Raden, sehat-sehat selalu. Sama-sama Kak Rangga, Sukses terima selalu kasih juga. juga. Siap. Semoga kita nanti bertemu lagi. Oke, Thank you banget. amin. Dan thank you banget buat sahabat kreatif yang ada di RRI Pro 2 Bogor di 106,8 FM dan di sahabat kreatif RRI Pro 2 Cirebon di 97,5 FM dan RRI Bandung Pro 2 Bandung di 96 FM. Dan buat kamu nih sahabat kreatif, jangan kemana-mana, Rangganya masih bakal nemenin kamu sampai di jam 7 malam nanti. Kamu baru saja mendengarkan Numpang Nampang yang disiarkan secara berjaringan di Pro 2 FM RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Pastikan generasi muda penerus bangsa. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.